Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan semangat dan sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita menyatukan hati, pikiran kita fokus kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang agung dan perkasa, berkenan untuk mengasihi kami, berkenan untuk mengaruniakan banyak berkat dan sukacita kepada kami, manusia yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini. Sungguh kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada hari ini kami akan bersama-sama memulai hari dan pekan kami yang baru dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melihat betapa besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami supaya kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Mazmur pasal 115. Mazmur pasal 115 ayat yang pertama. Mazmur pasal 115 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakannya di tengah kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu Indonesia mengalami kekecewaan yang besar karena ada beberapa alat kebudayaannya yang diklaim dimiliki oleh bangsa lain, misalnya seperti batik atau bahkan wayang atau bahkan beberapa penyanyi yang sudah terkenal kadang diklaim bahwa dia adalah warga negara bangsa lain, padahal sebenarnya mereka adalah warga negara Indonesia. Nah, rupanya klaim-klaim palsu itu menimbulkan kemarahan yang sungguh besar bagi masyarakat Indonesia, begitu juga dengan pemerintahan pemimpin bangsa Indonesia. Hingga pada akhirnya bangsa Indonesia mendaftarkan banyak sekali produk-produk kebudayaannya mengklaim bahwa itu hak ciptanya, begitu ya. Jadi kayak wayang, batik, dan banyak hal, bahkan mungkin rendang, ya itu adalah milik Indonesia dan itu sudah diklaim sama Indonesia menjadi milik Indonesia. Nah, ketika kita melihat orang lain mengklaim, mengaku bahwa yang milik kita atau buah karya kita adalah milik mereka, bukankah kita merasa sedih? Bukankah kita merasa terluka? Bukankah kita kemudian merasa kecewa? Lalu bagaimana ketika itu juga terjadi di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Pemazmur pada saat itu merefleksikan bahwa hal-hal ajaib yang dialami oleh umat Israel pada saat itu, ketika mereka luput dari Mesir, ketika mereka memenangi peperangan, ketika mereka diberikan keselamatan dari Tuhan, itu bukan karena kuat gagah mereka, itu bukan karena kerja keras bangsa Israel, itu bukan karena kebesaran bangsa Israel, tapi itu benar-benar murni dari kasih, dari setia Tuhan yang dianugerahkan kepada mereka. Karena mereka sendiri sebenarnya tidak mampu ya, bahkan mereka bertahan di tengah lapar saja itu tidak sanggup, apalagi berusaha keluar dari Mesir, apalagi memenangkan begitu banyak peperangan, apalagi bertahan di perjalanan yang sungguh sangat panjang, menghabiskan banyak tenaga dan banyak waktu. Nah, pemazmur pada saat itu mengawali refleksinya di pasal yang ke-115 ini dengan merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk mengakui kebesaran Tuhan. Ya, kita memang harus menyadari keberadaan kita yang lebih rendah supaya kita dapat mengakui kebesaran Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita setara dengan Tuhan, ya kita nggak bisa mengakui kebesaran Tuhan karena sama. Kalau kita merasa kita sama dengan Tuhan, tapi hanya ketika kita merasa bahwa kita lebih rendah dari Tuhan, maka kita dapat mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah seberapa besar pengakuan atas cinta kasih dan kesetiaan Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita itu terpancar dari perilaku kita. Misalnya, kita mengaku dan percaya bahwa yang memberikan kehidupan kepada kita adalah Tuhan.
Yang melindungi kita di tengah pandemi COVID-19 ini adalah Tuhan. Ada banyak yang kehilangan sanak saudara, ada banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi ada juga yang selamat, saudara-saudaranya tidak dipanggil, maksudnya tidak ada yang hilang, tidak ada yang dipanggil oleh Tuhan karena COVID, atau pekerjaannya masih diberkati dengan luar biasa, tidak kehilangan pekerjaannya. Walaupun orang yang kehilangan pekerjaan pun bukan berarti tidak diberkati Tuhan ya, tapi diberkati melalui pekerjaan yang masih ada itu. Seberapa besar kita mengakui bahwa itu semua karena Tuhan, itu semua karena cinta kasih Tuhan, bukan karena kita. Karena nggak ada orang yang bisa menjamin bahwa dirinya itu tidak terkena COVID-19 itu ya karena dirinya sendiri. Kayak saya ini 100% misalnya, saya ini 100% tuh enggak, pokoknya semua larangan protokol kesehatan semua lakukan. Siapa yang bisa menjamin? Atau misalnya menjamin bahwa saya ini imun tubuh saya itu kuat sekali, jadi saya nggak akan kena COVID-19. Nggak ada yang bisa menjamin. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Masih banyak sekali di dalam kehidupan yang itu semua adalah karena cinta kasih Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena keberhasilan kita, bukan karena kerja keras kita, ya semua karena Tuhan. Ya mari kita refleksikan seberapa besar sih terpancar dalam kehidupan kita bahwa kita ini benar-benar mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Bagaimana sih kita mengakui bahwa semua yang kita lalui saat ini itu hanya karena pertolongan Tuhan? Seberapa besar? Tolok ukurnya ada beragam. Yang pertama percaya. Jadi kalau kita baca satu pasal, ini adalah salah satu kata kuncinya adalah percaya. Kalau kita sudah yakin bahwa semua yang kita alami ini adalah berasal dari Tuhan, seberapa besar kita percaya bahwa Tuhan akan menjamin masa depan kita? Seberapa besar kita percaya bahwa Tuhan juga akan menuntun kita melalui setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita mengakui bahwa Tuhan itu sudah menolong saya bahkan dari hal-hal yang luar biasa, tapi saya khawatir deh tentang hal ini begitu ya. Jadi misalnya saya khawatir dia anak saya bisa nggak ya sekolah di sini, saya khawatir dia bisa nggak ya membayar ini itu. Padahal Tuhan itu sudah memberikan yang luar biasa yang bahkan lebih hebat daripada pergumulan kita saat ini misalnya. Nah, percaya adalah salah satu kata kuncinya. Seberapa besar sih kepercayaan kita kepada Tuhan? Kalau kita nggak percaya sama Tuhan akan menjaga kita, akan menolong kita, ya kita nggak bisa bilang bahwa kita sepenuhnya yakin bahwa hidup ini adalah benar-benar cinta kasih Tuhan. Dan kedua adalah bersyukur. Memberikan kemuliaan itu benar-benar hanya kepada Tuhan saja. Seberapa besar sih kita bersyukur atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita? Saya ini yang terjadi dalam hidup saya sendiri ya Bapak Ibu, silahkan merenungkan sendiri. Kalau ulang tahun, saya dan keluarga itu punya budaya makan-makan. Jadi kalau ulang tahun biasanya dirayakan. Ya, bukan budaya makan-makan, budaya merayakan hari ulang tahun. Jadi saya dan keluarga ayah ibu saya, dulu ayah ibu saya dan keluarga saya itu punya budaya merayakan hari ulang tahun. Jadi ya memang dirayakan gitu. Mungkin ada beberapa keluarga yang nggak merayakan, ya beda-beda ya. Keluarga saya dulu merayakan, jadi memang selalu dirayakan. Mulai dari kelas 5 SD itu sudah mulai dipercaya untuk mengolah sendiri perayaannya. Jadi misalnya dari kecil sampai kelas 4 itu kan dibuatkan roti, undangan, terus orang tua yang mempersiapkan hari ulang tahun itu. Nah mulai dari kelas 5 sampai saya besar itu sudah boleh memilih sendiri. Jadi misalnya saya pengen traktir teman-teman di KFC karena waktu itu di Salatiga adanya KFC ya. Jadi stick-stickan ada, tapi kayak masih SD juga ya, nggak kepikiran dia makan KFC gitu kan. Jadi sudah mulai menata sendiri gitu mau gimana. Dan kalau saya mengingat ketika saya ulang tahun, saya merayakan ulang tahun itu, saya punya kebiasaan makan bersama teman-teman saya, makan bersama orang-orang yang saya kasihi. Tapi kok saya nggak 100% bersyukur kepada Tuhan dan mengingat bahwa ulang tahun ini ya karena cinta kasih Tuhan, bukan karena saya, bukan karena orang-orang sekitar saya. Ini karena Tuhan yang memberikan saya usia yang baru. Ini jadi refleksi loh ketika saya membaca ini dan saya mengingat kembali hidup saya. Oh iya ya,
saya belum pernah, malah bukan jarang ya, saya belum pernah ada khusus gitu ungkapan syukur karena Tuhan memberikan usia yang baru. Jadi kayak persembahan ulang tahun itu enggak. Kalau dikasih uang sama orang tua bukan buat persembahan, buat makan sama teman-teman. Nggak pernah tuh saya persembahan syukur khusus ulang tahun begitu. Ya kalau malam hari dulu saya punya kebiasaan kalau tengah malam begitu saya berdoa pada Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dan lain-lain. Tapi itu prosentasenya gitu kan, prosentasenya itu nggak sebanding gitu dengan yang saya lakukan dengan hal-hal lain. Jadi ini menjadi pengingat bagi kita ya, kalau kita mengakui bahwa seluruh kehidupan kita ini adalah karena kasih karunia Tuhan, ya, prosentase kita mengakui kemuliaan Tuhan, bersyukur atas cinta kasih Tuhan itu seberapa. Bukan hanya persembahan ya, persembahan itu salah satu cara ungkapan syukur. Ada banyak sekali cara ungkapan syukur, tapi yaitu berdoa sama Tuhannya, bersyukur sama Tuhannya itu urutan keberapa, atau berdialog sama Tuhannya itu urutan keberapa, menjalin relasi sama Tuhan itu urutan keberapa, berpersembahan itu urutan keberapa. Ini jadi refleksi buat kita semua dan buat saya sendiri juga. Jadi ketika membacanya jadi berefleksi, oh iya ya, dalam setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan saya yang saya yakini bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan, seberapa besar sih saya mengakuinya dan terpancarnya di dalam kehidupan saya. Dan ini juga jadi refleksi juga buat Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun kita berada. Ya mari kita merefleksikan, iya ya, semuanya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Tapi seberapa besar sih terpancar dalam kehidupan saya, dalam pikiran, perkataan, perbuatan saya, bahwa yang saya miliki semua dari Tuhan. Jangan-jangan sedikit-sedikit kita mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kami ini, segala yang baik, segala penyertaan ini semua hanya dari Tuhan. Bahkan dari segala kekuatan yang kami miliki untuk menghadapi hal-hal yang kami anggap sulit pun semuanya berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami ketika kami belum bisa mengakui dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami bahwa semua yang kami miliki adalah berasal dari Tuhan saja. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk percaya teguh pada Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah senantiasa menolong kami pasti akan menjaga kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk bersyukur dan mengakui bahwa semuanya ini adalah milik Tuhan, supaya kami lebih memprioritaskan Tuhan di dalam ungkapan syukur dan segala perayaan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami agar menjadi sesama yang baik bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan COVID-19, yang terdampak dalam sisi apapun. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, dan segala yang kami lakukan, kami ucapkan dalam perjalanan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan memampukan kami supaya kami dapat memancarkan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan menjadi hal yang baik bagi kita semua. Selamat menjalani hari ini dan pekan ini bersama dengan Tuhan. Sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Taati protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.